Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Akbar Ayatullah dari kelas 10-12. Pada video kali ini saya akan membacakan hasil ringkasan saya pada materi Bahasa Melayu Riau yang ada di buku Budaya Melayu Riau pada bab 2. Adapun yang di materi yang A adalah prasasti-prasasti bahasa Melayu kuno. Meskipun disepakati bahwa bahasa sebenarnya adalah lisan, bukan tulisan, kehadiran tulisan atau aksara menyebabkan jejak peradaban manusia menjadi lebih mudah diteroka. Contohnya jelas sekali, bahasa yang dipakai Proto dan Deutero Melayu saja tak mungkin dapat kita kenal sekarang karena ditimbun waktu. Kesan bahasa Proto dan Deutero Melayu yang dapat dikenal tertuang dalam prasasti-prasasti sebagai berikut. Yang pertama, prasasti di Kedudukan Bukit, Palembang 683 Masehi. Yang kedua adalah prasasti di Talangkuo dekat Palembang tahun 684 Masehi. Yang ketiga adalah prasasti di Kota Kapur, Pulau Bangka pada tahun 686 Masehi. Dan yang keempat adalah prasasti di Karangberahi, Meringin, daerah Hulu Jambi pada tahun 686 Masehi. Sejumlah pakar sepakat mengatakan bahwa prasasti-prasasti atau batu bersurat tersebut ditulis dalam bahasa Melayu dengan kategori kuno, memakai huruf Pallawa. Bahasa ini mencapai kegemilangan pada abad ke-7 sampai abad ke-13, yakni pada masa Sriwijaya. Para sarjana menyebutkan ciri-ciri bahasa Melayu kuno sebagai berikut. Yang pertama adalah penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit. Yang kedua adalah susunan kalimat diterangkan terletak di belakang yang menerangkan. Yang ketiga adalah bunyi B ialah W. Dalam bahasa Melayu kuno, bulan sama dengan bulan. Yang keempat adalah bunyi E pepet tidak wujud. Contoh katanya dengan sama dengan atau dangan. Yang kelima adalah awalan ber ialah mar. Dalam Melayu kuno, berlepas sama dengan merlapas. Yang keenam adalah awalan di ialah ni. Dalam bahasa Melayu kuno diperbuat sama dengan nipar uat. Yang ketujuh adalah ada bunyi konsonan yang diaspirasikan seperti be, te, pe, de, ke, he. Contohnya sukacita. Yang kedelapan adalah huruf H hilang dalam bahasa Melayu modern. Semua sama dengan samua. Saya sama dengan saya. Menulis Melayu klasik. Perkembangan bahasa Melayu mengalami fase baru dengan kukuhnya Kemaharajaan Melayu yang berpusat di Malaka pada tahun 1405 sampai dengan 1511. Dengan diplomasi dan ketangguhan angkatan lautnya, Malaka mendominasi perdagangan yang tidak saja berpengaruh besar di Selat Malaka, tetapi juga Indonesia sekarang. Munculnya bahasa Melayu sebagai pemersatu komunikasi tentu tidak susah ditebak. Selain untuk keperluan pragmatis, seperti upaya mendekatkan diri dengan penguasa dan penduduk setempat, bahasa Melayu mudah dicerna. Bagian penting dalam menyuburkan bahasa Melayu pada fase ini adalah munculnya Kerajaan Aceh di Sumatera yang mematrikan dirinya sebagai negara Islam pada tahun 1496 sampai dengan 1903. Bahasa Melayu yang sejak pada masa kuno atau prasasti sudah menyerap bahasa Arab dan semakin tumbuh setelah Islam menjadi agama kesultanan. Tidak lagi hanya dianut oleh masyarakat dengan sendirinya terpilih sebagai bahasa utama. Raja Ali Haji, Bahasa Melayu Modern. Raja Ali Haji menulis buku tata bahasa yang tidak pernah dilakukan manusia Melayu sebelumnya, yakni Bustanul Khatibin pada tahun 1850 dan Kamus Pengetahuan Bahasa pada tahun 1858. Penulisan kebahasaan ini kemudian dilanjutkan oleh generasi setelahnya, yakni Raja Ali Kelana dengan buku Bughayat Al-Ani fi Hurufi Al-Ma'ani dan Abu Muhammad Adnan dengan kitab Cakap Rampai-Rampai pada awal abad ke-20. Bahasa Melayu Riau, asal bahasa Indonesia. Bahasa ini semakin tersebar. Peningkatan kepopuleran bahasa Melayu sama sekali bukan karena jumlah murid sekolah pada zaman VOC yang besar. Menjelang keruntuhan VOC pada 1779, diperkirakan murid sekolah tidak melebihi 7.000 orang. Yang lebih penting adalah penyebaran sekolah jenis itu sampai ke pos-pos VOC yang terjauh dari Batavia, seperti Ambionia, Ternate, Bakan, dan Manado.
Dengan kata lain, selain naiknya gengsi bahasa Melayu karena digunakan di sekolah, penggunaannya yang menyebar luas dan lama telah mempermudah diterimanya bahasa itu kelak menjadi bahasa Indonesia. Sejak lama, pakar bahasa dan budaya bersepakat mengatakan bahwa bahasa Indonesia tersebut berasal dari bahasa Melayu Riau. Tak kurang dari tokoh sebesar Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang juga budayawan dan bahasawan. Bahasa ini kemudian dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bahasa negara Indonesia dengan nama Bahasa Indonesia, mengiringi kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebutlah contoh kata dalam bahasa Indonesia yakni di mana, sedangkan sebutan dalam bahasa Melayu Riau di mana. Untuk ini memang ada catatan, yaitu bagi bahasa Melayu Riau, sebutan kemana adalah kata yang telah dibakukan yang antara lain terdapat dalam naskah maupun surat. Jadi pada saat ini saja misalnya orang tua di Teluk Belitung, Kabupaten Meranti, kalau menulis surat kepada anaknya pasti menggunakan kata kemana itu. Sebutan kemana dari kata kemana hanya dalam lisan. Dialek dalam bahasa Melayu Riau. Secara garis besar, dialek dalam bahasa Melayu Riau dibagi dalam 6 kelompok sebagai berikut. Yang pertama adalah dialek masyarakat asli. Dialek masyarakat asli merupakan ragam bahasa Melayu tertua di Riau. Yang kedua adalah dialek Petalangan. Dialek Petalangan lebih mudah dari dialek masyarakat asli. Yang ketiga adalah dialek Rokan. Pemakaiannya berada di sepanjang Sungai Rokan. Dialek Rokan tersebar di Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir. Yang keempat adalah dialek Kampar, dipakai oleh penduduk yang dialiri Sungai Kampar. Dialek ini cukup kuat bertahan karena menguasai pasar-pasar di Riau. Yang kelima adalah dialek Rantau Kuantan, digunakan penduduk yang mendiami sepanjang Sungai Kuantan. Dialek ini banyak persamaannya dengan dialek Kampar. Yang keenam adalah dialek Riau Pesisir, dipergunakan masyarakat di pinggir pantai atau berpantai serta muara sungai sampai pertengahannya. Ini dijumpai di Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Pelalawan, Dumai, Bengkalis, Meranti, Siak, Pelalawan, Pekanbaru, dan sebagian Rokan Hilir. Demikian hasil ringkasan yang telah saya buat di dalam bab 2 ini tentang bahasa Melayu Riau. Mohon maaf apabila ada salah kata atau berbicara. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.